Oke, kita lanjutkan kembali untuk membahas soal-soal berkenaan dengan turunan fungsi trigonometri. Sekarang kita akan masuk kepada bagian ke-9. Kemarin kita sudah selesaikan turunan fungsi trigonometri part 8 yang membahas menggunakan penyelesaian dengan metode dalil rantai atau kemarin kita buat pasutri ya, supaya gampang. Jadi dari rantainya kita ubah menjadi dalam bahasa Indonesia yang mudah diingat dalam singkatan pasutri: turunkan pangkat, turunkan sudut, dan turunkan fungsi trigonometrinya. Nah, sekarang kita akan membahas 6 soal. Untuk soal nomor 9 dan nomor 10 ini masih menggunakan pasutri ya. Masih dengan menggunakan pasutri. Kenapa menggunakan pasutri? Karena soal ini fungsi trigonometrinya memiliki pangkat. Nah, ini ya. Jadi dia punya pangkat. Begitu. Jadi salah satu ciri bahwa soal turunan fungsi trigonometri menggunakan dalil rantai atau kita buat singkatan pasutri ini ketika si fungsi trigonometrinya memiliki pangkat. Nah, seperti yang contoh soal sebelumnya. Ya, contoh soal sebelumnya kan punya pangkat. Nah, dalam kesempatan ini juga Pak akan merevisi ada perhitungan Pak yang keliru. Mohon dimaklumi. Karena kalau ngajar pakai monolog, ngomong dewe itu sangat tidak menyenangkan, dan view menghadap laptop itu berbeda dengan view ketika menghadap papan tulis. Jadi ada kekeliruan di sini. Terima kasih ada temanmu yang bertanya sehingga kami tahu ada kekeliruan yang terjadi. Nah, ketika min 3 ini kan 2 sin 3x min 5 cos 3x min 5 ini dianggap alfa, gitu ya, dianggap alfa. Ini kan menyerupai bentuk ini, 2 sin alfa cos alfa. Ada 2, ada sin alfa, ada cos alfa. Maka bentuk yang ini bisa dirubah menjadi sin 2 alfa. Ya, itu kenapa di sini min 3. Nah, yang 2 sin 3x min 5 cos 3x min 5 ini lalu berubah menjadi sin 2 alfa, di mana alfanya adalah 3x min 5, sehingga min 3 kali sin 2 kali 3x min 5. Nah, karena ini sama-sama sudut boleh dikali, sehingga 2 kali 3x itu 6x, kemudian 2 kali min 5 min 10. Tetapi seharusnya di sini bukan min 6, tetapi tetap min 3. Nah, di sini ya, kelirunya di sini. Jadi di sini tetap min 3, bukan min 6. Karena min 6 itu sudah berubah menjadi min 3 kali 2. Nah, jadi di sini jawabannya adalah min 3 ya. Jadi min 6 yang ini kita pecah menjadi min 3 kali 2. Demi untuk mengakomodir merubah 2 sin alfa ini menjadi bentuk sin 2 alfa. Ini ya. Jadi 2 sin alfa cos alfa dirubah menjadi sin 2 alfa. Jadi jawabannya min 3. Tolong setiap video Pak itu direview, diperhatikan perhitungannya, karena tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan. Karena ini dibuat malam dan kita ngomong sendiri atau monolog. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi sekalian penjelasan bahwa ciri-ciri menggunakan pasutri atau chain rule itu adalah kalau sudutnya yang punya pangkat dengan yang fungsinya yang punya pangkat. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini punya pangkat, sin secant x pangkat 3-nya punya pangkat, sehingga ini bisa diselesaikan dengan pasutri. Tetapi yang jadi masalah adalah pangkat ini ternyata ada akarnya, gitu ya. Maka seperti contoh-contoh sebelumnya, jadi bentuk akar ini diubah dulu. Jadi kami ingatkan kembali bahwa kita jawab di sini ya. Jawab. Jadi bahwa Y sama dengan secant. Jadi
Jadi kita ubah dulu, Y sama dengan akar sekan pangkat 3. Ini ada pangkat 2 di sini ya. Jadi kalau bacanya itu Y sama dengan akar pangkat 2 dari sekan pangkat 3 ya. Keliru. Maksudnya di sini sekan X pangkat 3. Sekan X pangkat 3 mana? Nah ini. Sekan X pangkat 3. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa cirinya adalah bahwa fungsinya itu memiliki pangkat. Tapi yang Pak tunjukkan kok di sini sudutnya. Ya, sudutnya. Kan tadi syaratnya bahwa untuk menyelesaikan soal menggunakan pasutri itu fungsinya memiliki pangkat. Betul. Dalam hal ini si fungsinya ini punya pangkat, tapi berapa pangkatnya? Nah, karena dalam bentuk akar ini dikonversi dulu atau diubah dulu. Gitu ya. Jadi soal nomor 9 ini sudutnya punya pangkat, trigonometrinya juga punya pangkat. Gitu ya. Nah, yang paling penting syarat untuk menyelesaikan dengan pasutri, sekali lagi yang kamu perhatikan adalah fungsi trigonometrinya punya pangkat. Masalah sudutnya punya pangkat atau tidak punya pangkat itu tidak ada masalah. Nah, ini diubah dulu menjadi bentuk pangkat. Karena kalau dia dalam akar, pangkatnya tidak kelihatan. Maka dalam kelas 10 dulu kamu diajarkan yang namanya sifat pangkat bulat positif. Yang salah satunya adalah ketika kita punya A pangkat M per N, maka itu sama saja dengan akar pangkat N A pangkat M. Begitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa akar itu sama dengan pangkat pecahan. Contoh, kalau kita buat begini. Nah, ini X pangkat 3. Misalnya, ini pangkat 5. Jadi kalau dipindahkan, pangkatnya jadi berapa? Jadi X pangkat 3 per 5. Nah, begitu ya. Nah, dalam hal ini yang diperhatikan adalah si sekannya. Jadi ini diubah dulu. Dan ini dianggap satu kesatuan. Jadi sekan X pangkat 3 ini satu kesatuan baru diakarkan. Sehingga supaya lebih mudah, ini kita kurungkan dulu. Berarti begini. Sekan ya, X pangkat 3. Nah, maknanya bahwa ini satu kesatuan. Apa fungsinya? Kita ingin menemukan berapakah si pangkat M ini tadi. Ini kan pangkat M nih. Nah, ini pangkat N ini. Nah, gitu ya. Nah, berapakah si N, berapakah si M, gitu ya. Berapakah si M. Nah, pangkat ini tadi kan 2, pangkat si N itu 2. Sementara M ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti pangkatnya 1. Maka ini maknanya sama saja dengan sekan X pangkat 3 itu dipangkatkan dengan M-nya 1 ya. Kan M per N, M-nya 1, N-nya 2. Nah, begitu ya. Jadi Y-nya itu sama dengan sekan X pangkat 3 pangkat setengah. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan sama saja dengan yang ini. Nah, ini kan tangan pangkat 4. Kali ini sekan X pangkat 3 pangkat setengah. Itu ya. Kalau ditulis ini maknanya jadi begini. Jadi sekan, nah pangkatnya di sini kan. Nah, setengah X pangkat 3. Itu maknanya ya. Jadi sudutnya itu tidak lagi kena pangkat setengah gitu ya. Kalau timbul pertanyaan, kenapa begitu Pak? Nah, sekarang misalnya kita analogikan dengan soal yang begini. Misalkan kita punya misalkan kita punya sin 3x gitu kan, dipangkatkan 2 gitu kan, maknanya sama dengan sin 3x dikali sin 3x gitu kan. Dan ini sama saja maknanya adalah sin kuadrat 3x. Jadi walaupun dalam kurung dipangkatkan,
maka si 3x ini tidak ikut dipangkatkan. Ya, karena penjelasannya bahwa sin 3x kuadrat itu sama dengan sin 3x kali sin 3x. Maknanya sin kuadrat 3x. Kalau kita tidak tulis yang ini, anggap saja tidak usah ditulis, maka sin 3x dikuadratkan itu kan sama dengan sin kuadrat 3x. Yang dikuadratkan adalah sinnya. Sudutnya tidak, karena sudut tidak bisa dioperasi hitungkan pada trigonometri. Sampai sini paham ya? Jadi sehingga secant x pangkat 3 dipangkatkan setengah, bukannya secant pangkat setengah, x pangkat 3 dipangkatkan setengah, tidak ya. Jadi ini sebagai penjelasannya untuk contoh yang lebih sederhana. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalaulah sudah begini, maka kita sudah bisa melakukan turunan dengan menggunakan pasutri tadi ya. Jadi kita sudah dapati bahwa ini secant x pangkat 3 pangkat setengah. Jadi yang pangkatnya adalah setengah. Kalau kita pakai yang ini, berarti yang pangkat si trigono itu adalah setengah. Sedangkan yang pangkat 3 ini, x pangkat 3, ini punya sudut. Nah, ini sudut. Ini kan x pangkat 3 ini kan sudut ya. X pangkat 3 ini sudut. X pangkat 3 ini sudut. Nah, x pangkat 3 ini adalah sudut, sementara secant itu adalah fungsi trigonometrinya, setengah itu pangkat. Baik, sekarang kita jawab, maka y aksen sama dengan, pertama kan pangkat. Nah, jadi ketika pangkat yang diturunkan, maka yang lain mengikuti. Pangkatnya setengah, maka setengah ke depan kan, begitu. Setengahnya ke depan. Di sininya siapa? Di sininya mantep isinya. Siapa isinya? Isinya adalah secant, gitu ya. Kita ganti dulu biar rapi. Jadi di sini pangkatnya setengah, gitu. Secantnya mantep, secant. Nah, pangkatnya yang berkurang satu kan? Kan urusan pangkat itu pangkat yang diturunkan. Jadi yang kita turunkan adalah pangkat setengah dikurang satu. Satunya itu 2/2. Isinya sama, x pangkat 3. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai turunan pangkat. Jadi ini istilah yang pakai. Pa itu pangkat, berarti yang kita turunkan apa yang dikotak-katik? Yang dikotak-katik adalah si pangkat pindah ke depan, sama seperti rumus aljabar. Ini berkurang satu dengan posisi fungsi trigonometri tidak berubah. Yang kedua, kita akan turunkan sudut. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa sudutnya itu adalah x pangkat 3. Turunan sudut x pangkat 3 itu adalah berapa? Turunan sudut x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Ini yang disebut sebagai sudut. Nah, yang tri berarti secant. Jadi yang diperhatikan itu cuma secant tok. Ya, siapa turunan secant? Turunan secant adalah secant tangan. Oh, berarti secant tangan. Di sini tulis secant, di sini tangan. Nah, siapa isi di sini? Isi di sini adalah sudut, karena sudutnya tidak berubah. Nah, ini x pangkat 3, di sini pun x pangkat 3. Inilah yang disebut sebagai tri atau fungsi yang kita turunkan trigonometrinya. Nyambung ya? Nah, kemudian kita selesaikan. Jadi setengah secant x, di sini setengah, gitu ya. Kita selesaikan. Berarti di sini setengah begitu. Secant setengah dikurang pangkatnya dikurang, berarti min setengah ya. Berarti ini secant pangkat min setengah, kita punya x pangkat 3. Lupa kok x pangkat 3 tidak dikalikan dengan 3x kuadrat, tidak boleh. Tapi kan ini sudut. Ini sudut hasil turunan. Ya, ini hasil turunan. Jadi tidak boleh dikalikan dengan ini. Nanti ini pindah ke depan. Jadi sudut yang ini kita pindahkan ke depan karena tidak boleh dikotak-katik. Berarti Pak, 3x kuadrat ini pindah ke depan, betul. Jadi dia di sini posisinya. Jadi 3x kuadrat itu berada di sini. Nah, gitu ya. Nah, yang ini kan biasa secant x pangkat 3 dan tangan
X pangkat 3. Begitu ya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa disederhanakan? Ada. Jadi yang bisa disederhanakan adalah 3x kuadrat dikali setengah itu kan 3x kuadrat per 2 ya. Jadi ini 3x ini 3x kuadrat per 2. Nah, di sini sekant pangkat setengah. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi sekant pangkat setengah, jadi Pak ingatkan lagi bahwa kalau kita punya A pangkat min M, nanti jadinya 1 per A pangkat M. Kalau kita punya X pangkat min 3, nanti jadinya 1 per X pangkat 3. Kalau kita punya sekant pangkat setengah, X pangkat 3, maka berubah jadi 1 per, sekant pangkat setengah X pangkat 3. Jadi yang awalnya sudutnya negatif menjadi positif. Otomatis ini berubah menjadi 1 per gitu ya. Sekant pangkat setengah, di sini X pangkat 3. Di atasnya tetap tidak berubah. Berarti di sini sekant X pangkat 3 tangan X pangkat 3. Nah, lalu sekant pangkat setengah ini, karena soalnya tadi kan dalam bentuk akar, maka kembalikan lagi ke dalam bentuk akar. Nah, sekant pangkat setengah. Jadi kalau kita ini ke sini ya. Sekant pangkat setengah, begitu kan? Nah, ini X pangkat 3. Nah, sekarang perlihat-lihat ini tadi. Nah, ini. Nih, lihat ini. Kan begitu. Nah, ini perhatikan sini. Jadi kalau dia pangkat setengah, berarti yang satu ini adalah M. Sedangkan yang dua ini adalah N. Maka kalau diubah, jadinya apa? Akar, begitu kan? Sekant pangkat 1 di sininya. Di sininya 2. Begitu ya. Sedangkan sudutnya mengikuti. Nah, maka dalam hal ini bisa berubah menjadi 3x kuadrat per 2. Jadi 1 per akar. Gitu ya. Akar tadi ini sekant pangkat 1 tidak usah ditulis, sudutnya mengikuti. Di sini pangkat 2. Kebetulan pangkat 2 pada akar juga tidak usah ditulis dan dikalikan dengan sekant X pangkat 3 tangan X pangkat 3. Nah, kalau sudah begini ya tinggal kita selesaikan secara aljabar. 3x kali 1, maka maknanya adalah, kita ganti merah ya. Jadi maknanya adalah 3x kuadrat. Di sini sekant pangkat X pangkat 3 tangan X pangkat 3 per, begitu kan? Per akar, ke bawahan ya. Ke bawah dikit. Kita pindahkan berarti. Ini kita geser dengan di sini jawabnya. Ini kita hapus. Ini berarti sama dengan kalikan secara aljabar, berarti ini 3x kuadrat kali 1 kali 1 tetap ya. Di sini sekant X pangkat 3 tangan X pangkat 3 per gitu 2 akar sekant pangkat 3. Jadi bacanya 3x kuadrat kali sekant X pangkat 3 tangan X pangkat 3 dibagi 2 kali akar kuadrat. Akar kalau tidak ditulis berarti pangkatnya kuadrat, jadi akar kuadrat dari sekant X pangkat 3. Nah, inilah jawabannya. Nah, kalau seandainya soalnya pilihan ganda, ternyata ketika sudah dijawab ternyata jawabannya bukan ini, misalkan ya. Ternyata jawabannya bukan ini, Pak. Lalu apa yang harus kami lakukan? Oh, berarti dia minta bentuk yang sederhana. Gitu ya. Nah, mana bagian yang bentuk sederhana? Nah, jadi sekarang kita kotakkan di sini. Nah, jadi yang langkah pada saat kita bisa menyederhanakan itu adalah ketika pada bagian sini. Kalau
kalau mau disederhanakan ya. Nah, jadi di sini yang bisa disederhanakan gitu ya. Kita akan pindahkan kolom itu, jadi jawaban tadi 3x kuadrat di sini ya. Jadi kita punya tadi 3x kuadrat 3x kuadrat kali setengah sekan pangkat min setengah x pangkat 3 dikali dengan sekan x pangkat 3 kali tangan x pangkat 3. Coba kita cek. Ya, setengah. Oke. X pangkat 3. Oke, betul. Ya, jadi 3x kuadrat setengah sekan pangkat min setengah. Ini x pangkat 3 sudutnya, sekan x pangkat 3 dengan pangkat x pangkat 3. Nah, kapan kita bisa sederhanakan? Sebenarnya kita bisa sederhanakan di bagian sini. Kenapa? Karena ada sekan 2. Ada sekan 2. Ada sekan yang sama persis, sudutnya sama, yang membedakan hanya pangkat. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakan ini? Kamu harus ingat bahwa ada yang rumus pangkat bulat positif A pangkat N dikali A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan AM ditambah N, begitu ya. Nah, kapan ini bisa berlaku? Syaratnya kalau si variabel sama-sama A. Nah, sekarang kan ini sama-sama sekan ini, sama-sama sekan. Jadi kamu abaikan dulu yang bagian sini ya. Abaikan yang x pangkat 3-nya, abaikan. Cukup dilihat adalah sekannya saja. Jadi kalau disederhanakan itu kan kalau kita munculkan ke sini, jadinya sekan pangkat setengah dikali dengan sekan pangkat 1. Nah, sama seperti ini kan. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi yang dijumlahkan adalah pangkat. Maka ini sama saja dengan sekan, begitu ya. Ini kan min setengah tadi ya. Nah, min setengah ditambah dengan 1 itu sama dengan 2/2. Oh, berarti ini sama dengan sekan pangkat setengah begitu. Nah, maka ini tinggal kita sederhanakan. Cukup 3x kuadrat kali setengah itu adalah 3x kuadrat per 2. Lalu yang tadi sekan ini berubah menjadi sekan setengah, sekan pangkat setengah. Jangan lupa sudutnya ada x pangkat 3. Sisanya siapa? Sisanya adalah tangan x pangkat 3. Nah, pangkat setengah itu sederhananya pangkat setengah itu adalah akar pangkat 2 ya. Atau penjelasannya Pak ulang lagi bahwa sekan pangkat setengah itu kan ini M-nya ya, yang ini adalah N tadi kan. Maka ini berubah menjadi sekan pangkat M itu 1, di sini pangkat 2. Maka 3x kuadrat per 2 sekan pangkat setengah tadi adalah akar kuadrat dari sekan pangkat 1 ya. Tidak usah ditulis. Tulis sudutnya x pangkat 3 dikali dengan tangan x pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Nah, apakah jawaban kita yang ini tadi salah? Tidak salah, sama. Ya, jadi ini bentuknya nilainya sama tapi bentuknya berbeda. Pak lebih cenderung senang dengan yang bentuk sederhana, begitu ya. Jadi jawabannya seharusnya adalah kalau yang bentuk sederhana adalah 3x kuadrat per 2 dikali dengan akar kuadrat, tidak usah ditulis pangkat 2-nya, sekan x pangkat 3 kali dengan tangan x pangkat 3. Nah, begitu. Itu ya. Baik, sekarang kita nonton, nanti tolong dicek perhitungannya, barangkali ada yang Pak keliru ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Bagaimana ketika jika Y-nya sama dengan tangan pangkat 4x kuadrat per 1, maka turunan pertamanya itu berapa? Jadi Y sama dengan tadi ya, tangan pangkat 4 x kuadrat tambah 1. Tangan pangkat 4 x kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata pangkat 4 ini adalah ternyata trigonometrinya punya pangkat.
fungsinya. Oh, otomatis ini bisa digunakan dengan pasutri ya. Ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena trigonometrinya tidak dalam bentuk akar. Artinya kita tidak perlu mengkonversi atau merubah bentuknya menjadi pangkat pecahan karena dia sudah punya pangkat, bukan dalam bentuk akar. Maka turunannya adalah pangkat. Maka ini berubah menjadi 4. Posisi tangan tidak berubah, pangkat yang berubah, 4 dikurang 1, gitu. Sudutnya tetap X kuadrat ditambah 1. Ini yang disebut sebagai turunan pangkat istilah Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah turunkan sudut. Nah, sudutnya kan yang ini. Sudutnya adalah X kuadrat ditambah 1. Maka turunan X kuadrat ditambah 1 itu adalah 2X. Nah, ini sudut. Kemudian turunkan lagi si trigononya. Turunkan tangan. Jadi yang kamu perhatikan turunan tangan. Jadi pangkat 4-nya ini dianggap tidak ada. Ya, karena pangkat sudah kita turunkan. Jadi soal ini sudah tidak ada pangkat 4-nya lagi. Tinggal tangan X kuadrat tambah 1. Jadi turunkan tangan. Tangan itu turunannya adalah secant kuadrat. Berarti secant kuadrat, begitu kan? Sudutnya mengikuti X kuadrat ditambah 1. Nah, begitu. Nah, tinggal sekarang kita selesaikan. Ingat, yang ini si sudut ini tidak boleh dikalikan dengan sudut. Kenapa? Karena kan turunan trigonometri itu hasilnya nanti sudutnya tetap sama dengan soal. Kalau kita kalikan nanti berubah dia. Itu ciri-ciri bahwa jawaban kita keliru. Maka jawabannya adalah 2X dikalikan dengan 4 berarti 8X gitu ya. Tangan 4 tadi berarti ini tangan, 4 dikurang 1 di 3, sudutnya tetap. Nah, ini secant kuadrat, di sini sudutnya tetap berarti X. Ini berarti secant kuadrat, di sini X kuadrat ditambah 1. Nah, inilah jawabannya ya, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini jika fx sama dengan 2 sin x tambah cos x, gitu ya. Jadi kalau kita punya soal nomor fx sama dengan tadi lupa 2 sin x plus cos x ya. 2 sin x plus cos x ya. Maka turunan pertama dari setengah pi itu berapa? Nah, begitu ya. Kita lihat. Benar 2 sin. Oke. Soal nomor 11. Nah, begitu. Nah, yang soal nomor 11 ini sudah masuk kepada sifat. Kita menggunakan sifat di mana sifatnya adalah ini tuh. Jadi ketika fx dijumlahkan fungsinya plus minus v, maka turunannya apa? Turunkan satu-satu. Jadi u aksen v aksen. Jadi misalnya kalau dia y sama dengan sin 3x begitu dikurang 4 cos x misalnya ditambah 2 sin x. Nah, ini maksudnya kan penjumlahan ditambah dikurang. Nah, ini turunkan sikok-sikok berarti. Turunan sin 3x berapa? Turunan 4 cos x berapa? Dan turunan 2 sin x berapa? Begitu ya. Maka kalau begitu turunkan satu-satu nih. Sebelum yang ditanya adalah bukan turunan pertama dari x, tapi turunan turunan pertama dari setengah pi. Artinya x-nya ini nanti diganti dengan setengah pi, sudutnya radian. Nah, cari dulu nilai f aksen x gitu ya. Nah, karena ini tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, maka turunkan satu-satu. Nah, turunan 2 sin x. Turunan 2 sin x itu ingat kalau di sininya ada angka koefisien gitu ya, maka kan sama dengan sifat ini tadi. Tuh. Kalau K kali U, maka KU aksen. K-nya itu angka tetap tidak berubah. Berarti kalau turunan 2 sin X itu sama dengan 2-nya tetap. Turunan sin X adalah cos X.
ditambah dengan turunan cos X. Jadi satu-satu turunannya. Oh, berarti min sinus X. Nah, sekarang hasilnya adalah 2 cos X minus sinus X, begitu. Nah, karena yang ditanya bukan F turunan X, tapi berapa turunan dari X ketika X-nya diganti dengan setengah pi. Nah, setengah pi ini kan dalam radian, pi itu 180 derajat. Jadi kalau pada sudut itu pi itu 180 derajat. Pada lingkaran dia 22/7 atau 3,14. Jadi setengah kali 180. Maka ini sama dengan 90 derajat. Oh, berarti ini setara dengan X-nya itu 90 derajat. Jadi 2 kali cos 90 derajat dikurang sin 90 derajat. Nah, berapa cos 90 derajat? 0, ya. Cos 90 itu 0. Sin 90 adalah 1. Jadi 2 kali 0 kurang 1, maka jawabannya negatif 1. Gitu ya. Baik, kita lanjut soal nomor berikutnya, itu soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. Soal nomor 12 tadi hasil ya, hasil dari diferensial kalau fx-nya itu sama dengan sin x plus 1 dikali dengan sin x min 2. Itu ya, kita cek dulu. Ya, 2 sin x plus 1 sin x min 2. Sin x plus 1 sin x min 2. Nah, ini dalam bentuk perkalian. Jadi berbeda dengan soal nomor 11, dia bisa turunkan satu persatu karena operasi hitungnya itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Tetapi ketika dia ketemu dengan perkalian, maka kita menggunakan sifat lagi. Nah, ini dia. U kali V, di mana U aksen kali V plus U kali V aksen. Nah, jadi ini kita sudah masuk kepada contoh-contoh soal yang menengah ke atas lah kira-kira, karena membutuhkan formula atau sifat-sifat. Nah, artinya kalau begitu ini dianggap dulu, dimisalkan dulu ini sebagai U ya. Ini sebagai U. Ini sebagai V. Begitu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Kan rumusnya itu kan tadi bahwa F turunan aksen itu kalau dalam bentuk U kali V kan U aksen V plus U V aksen, begitu kan? Nah, sekarang kita butuh yang namanya U aksen gitu. Jadi ini dihapus ya. Ini dihapus baik. Ini dihapus, nanti kalau pas nulis kan bisa di pause ya. Oke. Nah, supaya mudah, ini untuk kita yang baru-baru belajar, kecuali yang sudah mahir. Nah, sebaiknya kita tuliskan dulu. Maksudnya Pak, kita tuliskan dulu siapa U aksen, siapa V aksen gitu ya. Ini U-nya kan? Maka U aksen itu adalah ini U aksen turunan sin X. Ini penjumlahan nih, satu-satu berarti. Turunan sin X adalah cos X, turunan 1 adalah 0. Berarti selesai. Untuk V aksen, sekarang sin X min 2, turunan sin adalah cos. Sedangkan turunan min 2 adalah 0. Jadi kita dapati U aksennya cos X, sementara si turunan V aksen juga cos X. Sekarang kita tinggal substitusi. U aksen berarti ambil yang ini. Cos X, V-nya mana? V-nya ini. Nah, V-nya adalah ini. Sehingga ini sin X min 2. Begitu. Terus operasi hitungnya adalah plus karena rumusnya menginginkan penjumlahan. Berarti ini plus. Begitu. U-nya yang ini. Sin X plus 1. Gitu ya. Dikali dengan V aksen. V aksennya juga cos X. Nah, baru kita kalikan secara aljabar. Ini ya, kalikan. Cos X kali sin X, ya sudah, sin X cos X ya. Atau boleh cos X sin X. Lalu cos X kali 2,
kali min 2 berarti min 2 cos X. Ditambah dengan sama ini ke sini. Ini ke sini. Sin X kali cos X berarti sin X cos X. 1 kali cos X berarti plus cos X. Gitu ya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa dihitung? Bisa. Sin cos X dengan sin cos X ini sama. Dan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti sin X cos X ditambah sin X cos X. Sudah, berarti 2 sin X cos X. Ada lagi. Nah, min 2 cos X ditambah dengan cos X. Sama dan min 2 bebek ditambah 1 bebek kan. Berapa jadinya? Ya, min ini kan 2 ya, ini 1 ya. Jadi min 2 ditambah 1 itu adalah min 1. Jadi itu min 1. Nah, jadi kalau ditulis min 1. Min 1 tidak usah ditulis. Atau kita tulis dulu lah. Min 1 cos X. Baru kita sederhanakan jadinya 2 sin X cos X min cos X. Gitu ya. Ya, kalau seandainya pilihannya soalnya adalah esai, maka ini benar. Tetapi kalau soalnya pilihan ganda, hati-hati. Ya, ada kalau bentuknya panjang begini pasti ada yang bisa disederhanakan. Coba perhatikan untuk 2 sin X cos X. Ya, ini sama kasusnya seperti soal yang kita bahas waktu pada video 48. Nih, hati-hati. 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Berarti 2 sin X cos X itu sama saja dengan apa tadi? 2 sin X cos X berarti sama dengan sin 2X dikurang cos X. Maka inilah jawaban daripada soal nomor 12. Maka identitas trigonometri itu mesti dikuasai sebagai suplemen atau amunisi kita dalam menyelesaikan soal. Baik, selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor berapa lagi? Nomor 13. Soal nomor 13. Soal nomor 13 itu adalah pindah ke sini ya. Oke. Nomor 13 itu soalnya adalah fx sama dengan 1 min sin theta per apa tadi? 1 min sin theta min 3. Sin theta min 3. Nah, ini ya. Berapa sih turunan pertamanya atau hasil bagi diferensialnya. Nah, pada soal ini nomor 12, ini kita tidak bisa lagi menggunakan yang metode tadi. Kenapa? Karena sifatnya beda. Ini bukan perkalian yang seperti soal nomor 11 dan bukan pula penjumlahan seperti nomor nomor 10. Nah, ini bentuk pembagian. Kalau bentuk pembagian berarti kita harus menggunakan rumus ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini berarti kita misalkan sebagai yang ini sebagai U begitu. Yang ini berarti dianggap sebagai V. Nah, begitu. Nah, lalu berarti ini maknanya sama saja dengan Y sama dengan U per V. Begitu kan? Maka ini jawabannya menggunakan sifat U aksennya adalah kalau bentuk pembagian U aksen V min U V aksen itu per V kuadrat. Begitu ya. Nah, sama seperti tadi, maka cara yang paling yang meminimalisir kesalahan bagi yang baru belajar kecuali memang sudah mahir, maka ini kita turunkan dulu satu-satu untuk bisa kita substitusi ke sini. Jadi cari dulu U aksen. U aksen itu kan turunan 1 adalah 0, turunan min sin adalah itu min sin ya. Sin itu kan cos X. Oh, berarti ini kalau turunan 1 kan 0. Turunan sin X adalah cos X, tapi di sini theta jadi cos theta. Maka min cos theta. Sedangkan V aksen sin theta turunannya adalah cos theta, min 3 turunannya 0, tidak usah ditulis. Nah, kalau sudah dapat semua, maka kita tinggal substitusi ke sini. Sama dengan U aksen
berarti min cos theta dikali dengan V. V-nya adalah yang di bawah, itu berarti sin theta min 3. Dikurang, karena operasi hitungnya pengurangan, U kita adalah 1 min sin theta, berarti ini 1 min sin theta dikalikan dengan V aksen. V aksen kita adalah cos theta. Cos theta. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya mana? V-nya adalah sin theta min 3, maka sin theta min 3 dikuadratkan. Sampai sini nyambung ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita selesaikan secara aljabar. Nah, ini ke sini. Maka jawabannya adalah min cos theta kali sin theta, berarti min sin theta cos theta. Atau min cos theta sin theta boleh. Min cos theta kali min 3, berarti plus 3 cos theta. Kemudian ini kita kalikan ke sini. Ada pengurangan di sini. 1 kali cos theta berarti cos theta. Min sin theta kali cos theta berarti min sin theta cos theta. Dibagi dengan sin theta min 3 dikuadratkan. Nah, tolong jangan dikotak-katik. Yang untuk yang V kuadrat tidak usah dikotak-katik dulu. Baik, sekarang kita perhatikan adakah yang bisa disederhanakan. Dengan catatan kita selesaikan dulu perhitungan aljabar. Ini masih ada yang perlu karena ini negatif ya. Ini negatif berarti perlu diselesaikan. Kita geser ke sini supaya cukup. Jadi ini kita tulis lagi min sin theta cos theta ditambah 3 cos theta. Nah, min kali positif ini ya. Itu min cos theta. Lalu min ini ke sini ya. Itu berarti plus, ini plus sin theta cos theta, begitu ya. Di bawahnya adalah tetap tidak usah dihitung ya. Biarkanlah dalam bentuk kuadrat. Sin theta min 3 kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan ada yang bisa disederhanakan. Apa itu? Ini min sin theta cos theta. Lewat ini ya. Dari sini. Nah, min sin theta cos theta. Kemudian plus sin theta cos theta. Nah, ini kan kalau dijumlahkan habis 0, begitu. Maka sisanya adalah 3 cos theta min cos theta. Oke, dikurang min ya. Per sin theta min 3 dikuadratkan. Loh, kan 3 cos theta dikurang cos theta bisa. Ini sama dengan 2 cos theta per sin theta min 3 dikuadratkan. Nah, biasanya pada pilihan ganda itu sudah sin theta min 3 kuadrat ini yang di bawah, yang penyebut itu tidak perlu diselesaikan. Gitu, untuk soal nomor 13. Kita lanjut. Sekarang soal nomor 14 ya, soal nomor 14. Soal nomor 14. Soal nomor 14 adalah tadi soalnya adalah kalaulah fx itu sama dengan sin theta min cos theta, betul ya? Oh, T. Salah. Berarti ini apa tadi? Secant theta dikurang cosecant theta. Secant theta dikurang cosecant T ya, bukan theta. Ini sama saja ya, karena apa namanya? Ini sekedar simbol saya. Simbol sudut. Oke. Sin theta cosecant theta. Yang ditanya adalah dy per dx. Oh, berarti ini y. Maka dy per dx yang ditanya, atau y aksen itu berapa. Baik, sekarang kalau kita perhatikan ini kan bentuk pengurangan gitu ya.
bentuk pengurangan nih. Kalau bentuk pengurangan, otomatis kita bisa menggunakan sifat yang pengurangan atau penjumlahan. Di mana tadi katanya adalah kalau plus minus itu turunkan satu-satu. Fungsinya turunkan satu-satu. Nah, berarti ini kita turunkan satu-satu. Sekan T, turunan sekan itu kan sekan tangan ya, setan. Jadi turunannya adalah sekan T tangan T. Sekan T tangan T. Dikurang kosekan T itu rumusnya turunan kosekan T adalah ingat ya kalau depannya itu adalah C berarti negatif. Ini sama dengan sek, tambahkan saja ko depannya. Kosekan T, ko tangan T. Nah, begitu. Sampai sini nyambung ya. Nah, ada yang bisa dihitung? Ada. Sekarang kita operasi hitungkan. Sekan ini kan 1 per cos. Ya, 1 per cos T. Sedangkan tangan itu adalah sin per cos T. Sin T per cos T. Min sama pin jadi plus. Kosekan itu adalah 1 per sin T. Kotangan itu adalah cos per sin. Tapi ini ada T ya. Oke. Nah, dari sini kan perkalian nih, gampang ya. 1 kali sin T berarti sin T di bawahnya adalah cos kuadrat T. Lalu ditambah dengan 1 kali cos T, ya berarti cos T. Cos T per sin T kali sin T adalah sin kuadrat T. Nah, begitu. Jadi, hasil akhirnya adalah sin T per cos kuadrat T, kemudian ditambah dengan cos T per sin kuadrat T. Lalu apakah bentuknya seperti ini? Tidak, kita mesti menyamakan penyebut. Sekarang kalau kita punya kasus misalkan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 2, kan yang paling gampang itu kan ini 3 kali 2, begitu ya. Lalu 3 kali 2 ini kan 6, 6 dibagi 3 kan 2 di sininya. Kali 1 ya, ditambah dengan 3 kali 2, 6 bagi 2 di 3 ditambah 1. 3 kali maksudnya. Jadi 3 per 2 itu 6, 6 bagi 2 3 kan? 3 dikali 1 berarti. Berarti ini 3 kali 1. Maka jawabannya adalah 5 per 6. Nah, ini sama. Berarti ini kita kalikan B cukup. Jadi ini sin kuadrat T cos kuadrat T. Begitu ya. Nyambung ya? Iya. Berarti tinggal, kalau tadi kan 3 kali 2, maka yang di atas 2 nih. Kalau begini sin kuadrat T cos kuadrat T, maka di sininya pasti sin kuadrat T bagi cos kuadrat T. Tinggal sin kuadrat T ya. Atau penjelasannya beginilah. Sin kuadrat T cos kuadrat T dibagi yang ini, bagi dengan yang ini dulu. Yang ini kita bagikan dengan cos kuadrat T. Jadi di sini kan cos kuadrat T. Habis nih. Maka tinggal sin kuadrat T. Sin kuadrat T itu kita kalikan dengan sin T. Nah, kalau sikok lagi sin kuadrat T yang ini kita bagikan dengan yang ini. Kan tinggal dicoret baik ini ya. Nah, tinggal cos kuadrat T kalikan dengan cos T, berarti ditambah dengan cos kuadrat T kali cos T begitu. Maka hasil akhirnya adalah sin kuadrat T kali sin T, ya pangkatnya saja. Sin pangkat 3 T ditambah dengan cos kuadrat T, cos pangkat 2 cos kuadrat T kali cos T, berarti cos pangkat 3 T dibagi dengan berapa tadi penyebutnya? Sin kuadrat T plus cos kuadrat T, begitu ya. Nah, supaya agak cantik bisa dibuat begini. Sin ini bukan perkalian ya, sebentar. Ini perkalian. Keliru kan. Nah, di sini sin kuadrat T cos kuadrat T. Kan ini tidak penjumlahan, kan kita kalikan tadi. Ini cos kuadrat T gitu ya.
Nah, supaya agak manis sedikit ya. Ini bisa dibuat menjadi sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T per sin kemudian T kali cos T itu dikuadratkan. Nah, ini jadi bentuknya agak manis. Jadi batas ini pun sudah boleh. Baik. Nah, inilah kira-kira berbagai macam contoh soal yang sudah Pak ambil untuk mewakili masing-masing sifat turunan fungsi trigonometri. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan kepada turunan implisit ya. Kita akan masuk kepada turunan tingkat tinggi, turunan kedua, dan turunan implisit. Insya Allah kita akan pelajari itu, dan mudah-mudahan bisa membantu. Insya Allah juga minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk sekali lagi mengecek perhitungan pada jawaban yang sudah Pak tulis.